Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Chess Champion Tour New In Classic sudah memasuki babak semifinal. Dan berikut ini kawan, 4 pemain yang lolos dari babak quarter final kemarin. Magnus Carlsen berhasil lolos setelah mengalahkan Temur Rajabov. Levon Aronian mengalahkan Wesley So. Sakhir Mamedyarov mengalahkan Alireza Firoza, dan Hikaru Nakamura berhasil mengalahkan Lee Kwang Lim. Di babak semifinal ini kawan, Magnus Carlsen bertemu dengan Levon Aronian, dan di match day pertama tadi malam mereka bermain imbang. 4 kali main, 2 kali remis, dan 1 kali saling mengalahkan. Sedangkan Hikaru Nakamura bertemu dengan Sakhir Mamedyarov di match day pertama tadi malam. Hikaru Nakamura unggul telak atas Sakhir Mamedyarov dengan skor 3-1 atau 4 kali main, 3 kali menang, dan 1 kali kalah. Dan untuk pagi ini kita akan ulas terlebih dahulu dari gamenya Levon Aronian versus Magnus Carlsen pada game keempat mereka tadi malam. Levon Aronian memulai permainan dengan pion D4 dibalas Carlsen kuda F6. Kuda F3, pion E6, gajah F4 kita dapati London System, dan pion B6. Lanjut Magnus Carlsen bermain dengan Queen's Indian Defense, atau pembukaan seperti ini bisa disebut dengan Indian Game variasi London System. Pion E3 lanjut Levon, gajah B7, gajah putih D3, gajah hitam E7 lanjut Carlsen, dan sekarang pion H3. Pion C5 lanjut Carlsen langsung memberikan tekanan pada pion pusat putih. Tantangan ditolak, Levon Aronian membalas dengan pion C3-nya. Ini untuk memperkuat posisi pion pusatnya. Pion C pukul pion D4 lanjut Carlsen dipukul menggunakan pion E. Memukulnya dengan pion E ini kawan bertujuan agar Levon Aronian menginginkan pion mayoritas di sayap menteri melawan 2 pion hitam ini. Dan juga memberikan atau ingin membuka lajur pusat yang nantinya setelah rokade, beteng putih bisa ditempatkan di lajur pusat atau di lajur E ini. Magnus Carlsen melanjutkan langkah rokade, begitu juga dengan Levon Aronian. Carlsen melanjutkan dengan pion D4. Sekarang beteng digeser ke E1 menempati lajur yang sudah semi terbuka. Carlsen melanjutkan pengembangan kuda ke D7, pion A4. Selain memberikan tempat bagi kudanya bermanuver ke peta A3, kemungkinan pion B ini akan didorong maju ke depan untuk mendapatkan penguasaan ruang atau kontrol di sayap menteri. Direspon oleh Carlsen pion A6 dan gajah putih mundur ke G3. Carlsen menggeser beteng ke E8. Kuda putih ke A3, gajah hitam mundur ke F8. Membuka akses bagi betengnya untuk memberikan kontrol pada lajur E ini ataupun memberikan dukungan pada pionnya, mungkin akan didorong maju ke depan. Atau juga dengan menempatkan gajah ke peta F8 ini kawan, kemungkinan gajah ini akan di Viacento nantinya di peta G7 setelah pion didorong maju ke depan. Levon Aronian melanjutkan langkah kuda ke C4 menyerang pion D6, di backup oleh menteri di C7. Dan kuda putih lompat ke D2, dibalas Carlsen pion B5 menantang pion A4. Tantangan ditolak, Levon Aronian memilih memindahkan kudanya kembali ke A3. Carlsen pukul pion A4 dipukul balik oleh menteri putih, dan gajah ke C6 menyerang menteri putih, menteri mundur ke C2. Carlsen melanjutkan langkah menteri ke B7. Memberikan tekanan pada pion B2, juga memberikan dukungan bagi gajah mengincar pion G2. Direspon oleh Levon Aronian melangkahkan kudanya kembali ke C4. Dan Carlsen pun menggeser kembali menterinya ke C7. Carlsen pada posisi ini tidak akan berani kawan pukul pion G2 ini dengan gajah ataupun menggeser betengnya untuk bergerak ke lajur B ini untuk memberikan tekanan bagi pion B2. Karena nantinya yang dikhawatirkan oleh Carlsen adalah garbuan kuda ke peta A5. Coba kita visualisasikan saja apabila pada posisi ini Carlsen memutuskan gajah pukul pion G2. Putih akan melanjutkan langkah kuda ke A5 menyerang menteri.
Menteri hitam sudah tidak mempunyai peta yang aman lagi untuk mendukung gajah G2-nya ini, kecuali peta D5, tapi di langkah berikutnya akan diserang kembali oleh gajah dan menteri akan bergeser mencari tempat yang aman, otomatis gajahnya akan tewas oleh Raja Putih. Oleh karena itu pada posisi ini seperti ini tadi kawan, Carlsen hanya menggeser menterinya ke peta C7 dan Levon Aronian merespon dengan langkah kuda ke A5. Tetap memberikan ancaman bagi gajah peta terang hitam. Carlsen menggeser beteng naik ke A7. Kuda pukul gajah lanjut Levon Aronian. Dipukul balik oleh menteri, sekarang pion B4. Ingin mendapatkan ruang di sayap menteri, dibalas dengan menggeser beteng ke C8. Memberikan tekanan pada pion C3, simpel pion didorong maju ke C4. Sekarang pion E5 balas Magnus Carlsen kembali memberikan tantangan pada pion putih. Kali ini tantangan diterima, pion pukul pion, dipukul balik menggunakan kuda dan bisa saja kawan, gajah pukul kuda dan setelah dipukul balik oleh pion, putih bisa melanjutkan langkah pion C5. Tapi tentunya pasti dibalas oleh hitam dengan langkah pion A5. Jadi tidak ada keuntungan lebih bagi putih melakukan variasi gajah pukul kuda di peta E5 ini. Tentu Levon Aronian tidak ingin kehilangan gajahnya, jadi tidak melakukan variasi gajah pukul kuda di peta E5 ini. Dia menarik mundur gajah peta terangnya ke F1 menghindari ancaman dari kuda, dan Magnus Carlsen melanjutkan menggeser beteng ke B7 memberikan ancaman bagi pion B4. Pion di backup oleh menteri di B3. Sekarang beteng ditumpuk di lajur B memberikan tekanan kembali bagi pion B4. Pion didorong maju ke B5, pion A pukul pion B5, dipukul balik oleh pion C. Pion ini sudah di backup oleh gajah peta terang. Pastinya hitam tidak akan berani menukarkan atau pukul pion ini untuk mendapatkan atau bertukar dengan gajah peta terang putih. Carlsen menggeser menterinya ke B6 menghindari ancaman pion. Kuda putih lompat ke C4 mengancam menteri kembali. Dan Carlsen putuskan pukul kuda putih. Memukul pion ini kawan bukanlah keputusan yang bagus bagi hitam walaupun terlihat gratis. Pastinya putih tidak akan segan-segan menukarkan menterinya pukul menteri hitam setelah dipukul balik oleh beteng. Kuda putih akan lompat pukul pion D6. Membuka diagonal bagi gajahnya menyerang beteng. Dan juga putih sedang menawan kuda yang ada di peta E5 ini. Jika hitam melanjutkan dengan langkah gajah pukul kuda, gajah putih akan pukul beteng terlebih dahulu. Setelah dipukul balik oleh beteng hitam, putih akan melanjutkan skak di peta A8. Diblokade oleh beteng di B8, beteng pukul beteng skak, dipukul oleh gajah. Putih akan melanjutkan pukul kuda dan seperti yang kalian lihat, putih akan unggul kualitas perwira di posisi seperti ini. Jadi keputusan menteri hitam pukul pion putih ini bukanlah keputusan yang bagus atau keputusan yang blunder. Magnus Carlsen memilih langkah kuda pukul kuda, dibalas atau dipukul balik oleh gajah putih. Dan Magnus Carlsen menggeser betengnya ke C8. Beteng putih naik ke A6 mengancam menteri. Menteri bergeser ke C5 mengancam gajah. Gajah mundur ke D3. Langkah menteri bergeser ke F3 juga bisa jadi pilihan bagi putih kawan untuk memberikan ancaman bagi beteng hitam. Tapi Levon Aronian memilih langkah gajah mundur ke D3. Dibalas Carlsen pion D5. Dibalas Levon Aronian dengan gajah ke F4 mereposisi posisinya agar lebih aktif lagi di permainan. Kuda hitam lompat ke E4 kawan, dan di sini jika gajah pukul kuda ini berharap mendapatkan pion hitam, selanjutnya pion yang ada di peta B5 ini sudah tidak ada menjaga. Jadi beteng hitam nantinya juga bisa pukul pion ini. Jadi tidak ada urgensi atau keuntungan yang bisa didapat oleh putih dengan melakukan pukul kuda dengan gajah. Levon Aronian hanya bermain dengan gajah peta gelapnya ke E3 mengancam menteri. Ditutup oleh pion D4, gajah kembali ke F4, sekarang kuda hitam lompat ke C3, dibalas Levon Aronian dengan beteng naik ke E5 mengancam menteri.
Menteri bergeser ke B4 menantang pertukaran, tantangan diterima, menteri pukul menteri dipukul balik oleh gajah hitam, sekarang pion G4. Kita sudah dapati permainan babak akhir kawan di langkah ke-38 ini. Seperti yang kalian lihat, komposisi putih mempunyai sepasang beteng plus sepasang gajah. Hitam mempunyai sepasang beteng, satu gajah plus satu kuda. Secara teoritis, komposisi putih jauh lebih kuat daripada hitam. Tapi kita lihat saja kawan langkah-langkah ajaib yang bisa diperbuat oleh Magnus Carlsen. Carlsen melanjutkan dengan pion G6 untuk menutup diagonal bagi gajah mengincar pion H7, juga memberikan kontrol bagi peta F5 serta H5. Raja putih naik ke G2. Beteng hitam ditumpuk di lajur B, memberikan tekanan bagi pion putih di B5. Beteng putih digeser ke E1, membuka diagonal bagi gajah menyerang beteng di peta B8. Beteng digeser ke D8 dan gajah kembali menyerang beteng. Beteng bergeser kembali ke B8, gajah kembali ke F4. Beteng digeser ke peta D8. Levon Aronian tidak melanjutkan gajahnya ke peta G5 ini kawan, agar tidak terjadi repetition move yang otomatis permainan berakhir remis. Levon Aronian memegang putih ingin mengakhiri permainan dengan poin penuh. Dia bermain dengan beteng naik ke E5 membackup pionnya. Beteng kembali digeser ke B8. Beteng putih digeser ke C6. Dia harus merelakan pionnya untuk dipukul oleh kuda hitam agar permainan tidak menjadi remis. Karena terlihat kawan tadi di dua langkah sebelumnya Magnus Carlsen hanya memondar-mandirkan betengnya. Ini menunjukkan indikasi bahwa Magnus Carlsen saat pegang hitam ini ingin bermain remis. Permainan dilanjutkan oleh Levon Aronian menggeser betengnya ke D5. Sekarang berbalik memberikan tekanan bagi pion D4 dan juga membuka diagonal bagi gajahnya menyerang beteng di B8. Sekarang Magnus Carlsen merasa unggul satu pion. Dia tidak ingin mengulangi langkah betengnya, dia melangkahkan kuda ke A7 menyerang beteng putih. Beteng digeser mundur ke C1, beteng hitam digeser ke E8. Sekarang beteng menyerang gajah atau memberikan tekanan bagi gajah di peta B4 ini. Yang otomatis gajah ini sudah kena pin kawan. Beteng hitam naik ke B6 menempati peta gelap yang sama dengan peta gelap gajah ini, sehingga nantinya beteng hitam bisa diadu dengan menggeser gajahnya mungkin ke peta C5 ataupun ke peta A5. Dibalas Levon Aronian dengan gajah ke C7 mengancam beteng. Beteng digeser ke C6 menantang pertukaran gajah. Tapi Levon Aronian menolak pertukaran, dia menggeser betengnya ke D7. Beteng putih ke E7 kembali memberikan tantangan untuk bertukar perwira. Tantangan ditolak, beteng bermain di D8 skat. Raja ke G7, sekarang gajah mundur ke F4. Gajah hitam mundur ke A5 menghindari ancaman dari beteng putih. Beteng putih digeser ke A8 memberikan tekanan bagi kuda di peta A7 ini. Yang selanjutnya, gajah akan ditempatkan di peta C8 untuk mengancam kuda. Beteng hitam digeser ke C8 menantang pertukaran beteng. Tantangan sementara ditunda oleh Levon Aronian. Beteng pukul beteng dipukul balik oleh gajah, memberikan ancaman bagi kuda di peta A7 ini. Gajah ke B6 memberikan backup lebih bagi kudanya. Levon Aronian memainkan gajah ke D6 mengancam beteng. Beteng ke D7, gajah ke F8 skak. Raja ke F6, sekarang beteng digeser ke B8 memberikan ancaman bagi gajah. Gajah ditarik mundur ke A5, beteng kembali bergeser ke E8. Walaupun kawan sampai langkah ke-58 ini, Magnus Carlsen unggul satu pion, tapi pionnya masih stuck di peta D4 karena sudah mendapatkan blokade dari gajah peta terang putih. Tapi ini juga membuat posisi gajah peta terang putih ini cukup defensif alias pasif untuk menjaga atau memblokade pion hitam ini. Carlsen melanjutkan dengan langkah gajah ke C7. Pion H4 balas Levon Aronian. Dibalas oleh Magnus Carlsen dengan pion G5. Ini adalah langkah blunder kawan.
langkah blunder besar di babak endgame ini dari Magnus Carlsen. Kenapa langkah ini langkah blunder besar? Di langkah berikutnya kawan-kawan akan mengerti ancaman yang diberikan oleh Levon Aronian di langkah berikutnya ini. Pertama, dia melangkahkan gajah ke F5 mengancam beteng. Tentu beteng ini tidak akan berani bergeser ke petak gelap kawan. Jika bergeser ke petak E7 tentu menjadi beteng gratis. Jika bergeser ke petak D8 menantang pertukaran beteng, gajah akan melakukan skak di petak E7 nantinya. Jadi di sini beteng hitam bergeser ke petak D5. Langkah selanjutnya dari Levon Aronian adalah gajah ke petak E7 skak. Raja bergeser ke E5. Jika raja bergeser ke petak G7 kawan, maka di beberapa langkah berikutnya akan terjadi ancaman skak mat. Pertama, putih akan melanjutkan langkah pion pukul pion, dan di langkah berikutnya akan memberikan ancaman skak mat dengan gajah ke petak F6. Jika hitam mengantisipasinya dengan langkah gajah ke E5, gajah putih akan ke F8 skak, raja hanya bisa ke G8. Gajah putih akan ke H6 open skak, skak mat. Jadi pada posisi ini langkah terbaik bagi hitam adalah pukul gajah menggunakan beteng, tapi di beberapa langkah berikutnya pun akan tetap terjadi skak mat kawan. Skak mat. Oleh karena itu pada posisi seperti tadi Magnus Carlsen menggeser rajanya ke E5 dan ini memberikan kesempatan bagi putih melangkahkan gajah ke C5 open skak, juga memberikan serangan bagi kuda di A7. Raja ke F6, tapi sebelum pukul kuda, pion pukul pion dengan tempo skak, dipukul oleh raja hitam, gajah putih bisa pukul kuda. Sekarang Levon Aronian unggul 1 perwira atas Magnus Carlsen. Permainan dilanjutkan, pion D3 oleh Magnus Carlsen, gajah ke E3 skak, raja ke F6, dan gajah memblokade langkah pion. Pion H5 lanjut Magnus Carlsen, dibalas dengan langkah gajah ke E4 menyerang beteng. Dan beteng pun digeser ke B5. Pion G5 balas Levon Aronian. Di sini kawan, di langkah ke-68 ini Magnus Carlsen menyerah. Jika permainan tetap dilanjutkan dengan langkah raja ke G7, gajah putih C3 skak hanya bisa ditutup oleh pion, gajah pukul pion skak, raja ke F7. Selanjutnya beteng naik ke E7 skak. Setelah raja bergeser ke F8, putih bisa melanjutkan pukul gajah ataupun bisa mendorong pionnya maju ke depan. Dan sampai di sini tidak perlu dilanjutkan lagi sampai bidak-bidaknya habis kawan. Sudah pasti terlihat putih akan tetap menang. Oleh karena itu pada posisi seperti ini tadi kawan, saat pion maju ke petak G5 ini Magnus Carlsen menyerah di langkah ke-68. Itulah kawan-kawan permainan antara Magnus Carlsen versus Levon Aronian di game keempat. Pada matchday hari pertama ini, keduanya bermain imbang. Nanti malamlah kawan penentuan siapakah yang berhak lolos ke babak final. Kawan-kawan bisa menyaksikan live streamingnya di channel chess24.com atau bisa menonton di fanspage-nya chess24.com yaitu di Facebook, atau juga bisa mengunjungi websitenya chess24.com. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di Jumat pagi ini. Kita akan lanjut nanti sore kawan untuk mengulas permainan Mamedyarov versus Hikaru Nakamura. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kawan-kawan dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.